Di dalam sebuah kota kecil berbentuk persegi, bos berkata, berdiri di sini sampai jam 5.30 sore. Aku akan memberimu $50. Pemuda yang baru lulus itu mengira mungkin bos sedang bercanda. Tapi tanpa menjelaskan apapun, bos langsung pergi. Anak itu segera memanggilnya. Kalau benar dapat $50, aku akan berdiri. Ia pun masuk ke dalam kota itu. Bos tersenyum dan berkata, sampai ketemu jam 5.30, lalu pergi. Hanya berpegang pada satu janji. Pemuda itu berdiri di situ sepanjang siang. Dan benar saja, jam 5.30 sore bos datang dan memberikan $50. Ia sangat senang. Ternyata mencari uang bisa semudah itu. Lalu bos berkata, kalau kau mau, ini bisa jadi pekerjaan penuh waktu. Gajimu $200 per hari, tapi syaratnya sama, tetap berdiri di kotak ini. Anak itu setuju. Keesokan harinya temannya datang membawa skateboard. Ayo kita ke pesta, katanya. Tapi ia menjawab, aku sedang bekerja. Temannya tertawa. Di sini kan tidak ada yang mengawasi. Ia hampir keluar, tapi menahan diri. Di mana lagi aku dapat gaji sebesar ini? Pikirnya. Hari demi hari, ia hanya melihat jam, terus dan terus. Suatu hari, seorang pencuri merampas tas seorang wanita. Wanita itu meminta tolong padanya. Tapi ia tidak bisa keluar dari kotaknya. Ia hanya melihat pencuri itu menghilang. Hari gajian, ia berkata pelan, aku ingin berhenti. Bos menatap tajam. Apa katanya? Ia ketakutan. Tidak ada apa-apa, Pak. Tapi rasa penasaran menguasai. Waktu berlalu, pemuda itu kini menjadi pria parubaya. Saat melihat anak-anak bermain skateboard di jalan, ia teringat mimpinya dulu. Semangat dan kebebasannya terkubur di dalam kota itu. Ketika bos datang membawa gaji, ia hanya tersenyum, tanpa semangat, tanpa sukacita. Bos berkata, Mike, kau setia dan dapat dipercaya. Kau aset berharga bagiku. Ia diberi kenaikan 30%, dan kotak yang lebih besar. Lihat, tempatmu sekarang lebih luas, kata bos. Mike tersenyum pahit. Mungkin ini yang disebut sukses. Waktu terus berjalan. Mike kini sudah tua. Rambutnya memutih, wajahnya penuh keriput. Gajinya sekarang $2.000. Ia akhirnya berkata, aku ingin pensiun. Saat itu ia melihat rambut putih di leher bosnya juga, dan ia menyadari, ia telah menjual seluruh masa mudanya di dalam kotak itu. Tapi penyesalan tidak bisa memperbaiki apapun. Ia meminta skateboard dari seorang anak perempuan, menukarnya dengan jam tangannya yang mahal. Namun saat menginjak papan itu, ia langsung jatuh. Ia bukan anak muda lagi. Dengan nafas berat tapi tersenyum, ia memegang pagar dan perlahan mencoba lagi. Meski tubuhnya lemah, jiwanya masih ingin hidup. Kisah ini mengajarkan satu hal. Hidup bukan hanya untuk mencari uang. Hidup adalah untuk dijalani. Lakukan apa yang